Hai mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-6, yaitu mengenai paragraf ilmiah. Mahasiswa semuanya mohon disediakan buku catatannya. Jika ada yang penting silakan dicatat, jika tidak penting mohon didengarkan saja. Baiklah mahasiswa semuanya, langsung saja saya mempresentasikan pertemuan ke-6 yaitu mengenai paragraf ilmiah. Nah, mahasiswa semuanya pada pertemuan ke-6 ini, mahasiswa saya harapkan mampu menerapkan paragraf ilmiah dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan tulisan ilmiah dan harus mencakup kesesuaian kata-katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selama perkuliahan topik ke-6 ini berlangsung, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari paragraf, yang kedua unsur gagasan, yang ketiga jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yang keempat syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik, yang kelima pola pengembangan paragraf, yang keenam jenis paragraf berdasarkan isi dari paragraf. Selanjutnya, mengenai tata bahasa. Sebelum kita mempelajari pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf, kita akan mempelajari yang pertama, tahap bahasa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada penyusunan paragraf, pada tahap berbahasa, tahap yang pertama yaitu pengenalan huruf. Ya, jika kita belum tahu huruf dari A sampai Z, maka kita tidak akan bisa menyusun sebuah kata. Nah, jika kita tidak bisa menyusun kata, maka kita tidak akan pandai dalam membuat sebuah kalimat. Nah, karena kalimat itu susunan dari kata per kata. Setelah kita bisa menyusun kata-kata, kalimat, maka kita juga bisa menyusun paragraf yang baik, yang efektif. Nah, paragraf ini adalah tingkatan yang kelima, tingkatan yang keempat dalam tahapan berbahasa. Selanjutnya, tahapan kelima dalam tahap berbahasa yaitu wacana. Nah, wacana merupakan tahapan kelima dalam berbahasa. Wacana merupakan satuan paragraf terbesar ya dalam tahapan berbahasa. Nah, ingat ya, semua mahasiswa, satu paragraf itu minimal berapa kalimat? Satu paragraf itu minimal 3 sampai 5 kalimat. Sedangkan maksimal satu paragraf itu berapa? Sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Intinya, di dalam paragraf itu harus ada ide pokok atau gagasan pokok, harus ada kalimat penjelas, dan harus ada kalimat penutup. Selanjutnya, pengertian dari paragraf ilmiah. Nah, paragraf ilmiah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Nah, alinea di sini maksudnya apa? Alinea di sini mahasiswa semua pasti pernah melihat sebuah buku bacaan yang kalimat pertamanya itu dijorokkan ke dalam setengah ketukan ya kalimat pertama. Nah, itu dinamakan dengan alinea. Pembeda antara paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yaitu alinea. Selanjutnya, di sini Rahayu menyampaikan bahwa syarat dari paragraf itu yang pertama kesatuan, terdapat satu ide pokok, yang kedua kepaduan, terdapat hubungan antar kalimat. Nah, jadi dalam paragraf itu harus ada ide pokok, harus ada kalimat penjelas, harus ada kalimat penutup, dan adanya kepaduan, yaitu hubungan antar kalimatnya itu harus jelas. Selanjutnya, ide pokok dan ide-ide penjelas yaitu merupakan kesatuan pikiran yang diaktualisasikan dalam pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas, lalu direalisasikan dalam kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduksi atau deduktif. Yang kedua, paragraf induksi atau induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf deduksi, induksi, campuran maksudnya bagaimana?
Kalau paragrafnya itu paragraf deduksi atau deduktif, ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan induksi atau induktif, ide pokok atau kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sedangkan kalau kalimat jenis paragraf campuran, itu kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir paragraf. Nah, apa maksud dari kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat di mana setelah kalimat utama itu adalah penjelasan atau rincian dari kalimat itu. Nah, itu dinamakan dengan paragraf deduksi atau deduktif. Sedangkan kalau induksi atau induktif, kalimat pertamanya itu penjelasan atau contoh terlebih dahulu. Selanjutnya di bagian bawahnya baru ide pokok atau kalimat utamanya. Nah, dirincikan terlebih dahulu. Contohnya bagaimana? Contoh kalimat deduksi atau deduktif yang kalimat utamanya terletak di awal. Dia menjelaskan kota Bandung misalnya. Kota Bandung. Nah, misalnya kota Bandung adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Barat ya, misalnya dengan wali kotanya siapa. Setelah itu di kota Bandung terdapat beberapa kecamatan-kecamatan dan kabupaten-kabupaten di kota Bandung. Nah, intinya ide pokoknya itu atau kalimat utamanya kota Bandung, setelah itu menjelaskan. Setelah itu kalimat selanjutnya dia menjelaskan mengenai kota Bandung, kecamatannya, berapa penduduknya, apa saja pengrajin yang ada di kota Bandung, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh dari kalimat deduktif atau deduksi. Kalau induktif atau induksi itu bagaimana? Dia menjelaskan terlebih dahulu. Nah, misalnya kecamatan kecamatan beberapa kecamatan ada yang pengrajin ini, misalnya ini bla 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 bla. Nah, misalnya di kalimat terakhirnya itulah gambaran dari kota Bandung, misalnya seperti itu. Intinya dijelaskan dulu di awal, dirincikan bagaimana kecamatannya, bagaimana penduduknya, baru di bagian akhir kita buat kalimat utama atau kalimat penjelasnya, itulah ya penggambaran dari kota Bandung misalnya seperti itu. Nah, itu induksi atau induktif. Kalau campuran bagaimana? Kalau campuran itu kalimat utamanya di awal dan diulang lagi, dipertegas lagi di akhir gitu. Selanjutnya, teknik pengembangan paragraf di sini saya mengambil dari Kuntarto ada 7. Yang pertama, pertentangan, perbandingan, analogi, contoh, sebab akibat, definisi, dan klasifikasi. Nah, kalau paragraf pertentangan itu kata yang biasa digunakan dalam paragraf pertentangan itu adalah contohnya kata tetapi, kata namun, kata sedangkan, dan lain-lain. Nah, mana contoh kata kata yang termasuk kalimat itu kalimat pertentangan? Mari kita baca. Bahasa Indonesia relatif mudah dipelajari karena aturan tata bahasanya yang sederhana, terutama berkaitan dengan kata kerja, tidak seperti bahasa Indonesia di mana pengguna kata kerja yang tetap sama, baik di situasi lampau, sekarang maupun masa depan. Lain halnya dengan bahasa Inggris yang memiliki 16 tenses yang berbeda. Ini mungkin memakan waktu yang lama untuk menguasai semuanya, tapi bukanlah mustahil. Nah, di sini yang menandakan bahwa paragraf ini paragraf pertentangan adalah ditandai dengan tanda hubung tapi. Tapi ini tidak baku ya, yang bakunya tetapi. Nah, selanjutnya paragraf perbandingan. Nah, paragraf perbandingan ditandai dengan tanda seperti halnya, berbeda dengan, sementara itu, sedangkan, dan lainnya. Nah, mana yang menandai paragraf ini dikatakan dengan paragraf perbandingan? Silakan kita baca. Mari kita baca ya. Harga emas memang sempat turun kembali pada Sabtu tanggal 4 bulan 4 sebesar 10.000. Namun masih cukup tinggi harganya. Sementara itu di sini menunjukkan kata hubung bahwa paragraf ini adalah paragraf perbandingan. Selanjutnya, paragraf analogi. Paragraf analogi, kata yang biasa digunakan adalah seperti, bagaikan, ibarat. Banyak lagi sebenarnya kata-kata yang menunjukkan paragraf analogi. Contohnya, acara dibuka oleh Kepala KPKNL Purwokerto Edi Suyanto. Ia memberikan arahan agar
Para peserta mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dari narasumber. Edi mengatakan pengelola keuangan ibarat sebuah jantung dari sebuah satuan kerja yang bertugas memompa oksigen bagi kehidupan satuan kerja tersebut. Nah, di sini kenapa paragraf ini dikatakan analogi? Karena adanya kata ibarat sebuah jantung. Nah, analogi ini merupakan paragraf yang berupa kiasan ya, ditandai dengan tanda hubung seperti bagaikan ibarat. Selanjutnya paragraf contoh. Paragraf contoh, kata yang biasa digunakan seperti misalnya contohnya ya. Nah, orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikiran sendiri. Contohnya mencuci tangan. Nah, kenapa paragraf ini dikatakan dengan paragraf contoh? Karena ada kata contohnya. Selanjutnya, paragraf sebab akibat ya. Kata yang biasa digunakan adalah akibatnya sehingga karena itu. Dan banyak lagi kata-kata digunakan seperti yang kita baca pada paragraf di bawah ya. Pada paragraf 5 dampak terburuk pemanasan global ya. Manusia pun merasakan efeknya. Bumi adalah planet tempat tinggal bagi para makhluk hidup termasuk manusia. Namun saat ini kondisi bumi sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan adanya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global tidak lain akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, di sini ada disebabkan dan penyebabnya. Nah, ini dinamakan dengan paragraf sebab dan paragraf akibat. Selanjutnya, paragraf definisi. Paragraf definisi, kata yang biasa digunakan ialah merupakan yakni yaitu. Nah, selanjutnya contohnya bagaimana? Contohnya di sini. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Nah, di sini kenapa paragraf ini definisi? Karena ada kata adalah ya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Nah, ada ya. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Nah, di sini juga ada dua kata adalah ya. Nah, itu yang menandai bahwa paragraf ini adalah paragraf definisi. Selanjutnya, paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi ditandai dengan tanda hubung dikelompokkan menjadi, terbagi ke dalam, digolongkan menjadi, dan lain halnya. Contoh paragraf dari artikel pemerintah golongkan wabah corona sebagai bencana non alam ya. Contohnya, Yuri menjelaskan bahwa bencana ada beberapa kategori di antaranya. Nah, klasifikasi di sini yaitu pengelompokan ditandai dengan kata di antaranya ya, kata di antaranya bencana alam, non alam dan sosial. Selanjutnya selain di antaranya yaitu kategori ya. Kategori ini menunjukkan pengelompokan juga ya. Virus corona masuk dalam kategori non alam karena merupakan wabah. Nah, selanjutnya sudah selesai saya menjelaskan mengenai paragraf ilmiah. Jika mahasiswa ada yang bertanya, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita mengenai paragraf ilmiah. Saya sudah dengan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.